gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin.
mulai ya. Halo, selamat pagi semua and happy Sunday. Gimana kabar kalian nih pada pagi hari ini? Boleh tulis dong di komen kabarnya atau pakai emot gitu kan bisa. Ayo dong semangat. Gimana kabarnya lagi nih? Iya. Makasih Evan sudah emot di. Makasih Cijila. Makasih. Oke, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk saat teduh dimulai. Amin. Nah, teman-teman, kita tahu kalau Allah kita itu adalah Allah yang engkau dan selalu memberikan kasih karunia pada kita. Mari kita angkat lagu pujian Haleluya Ku Puji. Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita menyertai teman-teman sekalian. Tuhan menciptakan segalanya, tapi ada beberapa hal yang mungkin kita nggak bisa lihat dan sentuh ya sebagai manusia. Tapi Tuhan memberi kita kemampuan untuk bisa merasakan itu. Itu semua diciptakan Tuhan begitu luar biasa. Kita dapat belajar untuk terus bersyukur dan memuji Tuhan atas karya dan pimpinan-Nya. Mari kita memuji Tuhan kita, tinggi nama-Mu dipuji. Bukti dari segala
Pernah ataupun seringkali kita yang udah kenal dan dikenal Tuhan ini Recording in nggak progress. sadar atau nggak peduli gitu Tuhan yang selalu hadir bersama kita. Kita sering menganggapnya tuh nggak ada. Mungkin di waktu-waktu tertentu kita juga seperti menjauh dari Tuhan, entah karena alasan kita yang apapun itu. Tapi Tuhan selalu baik. Dia selalu hadir. Dia memanggil dan mengingatkan kita dengan caranya sendiri. Saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan waktu-waktu di mana kita seperti sengaja melupakan dan menjauhi Tuhan. Sambil singar boleh menyanyikan lagu Walau Seribu Rubah. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Inilah segenap pengakuan dosa kami, Tuhan. Baik yang sengaja ataupun tidak sengaja seringkali melupakan Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan selalu hadir dan mau mengampuni kami, Tuhan. Bantu kami juga ya Tuhan. Kiranya kami dapat lebih sadar akan kasih-Mu setiap waktu di dalam hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua, untuk berita anugerah kita diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1.
Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Seperti ayat yang sudah kita baca, yang menandai bahwa kita adalah anak-anak Allah, mari kita angkat satu lagu pujian, Aku Milikmu Yesus Tuhanku, dari KJ 362. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih dan dekatkanlah kasih-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih dan dekatkanlah kasih-Mu Tuhanku. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita siapkan diri kita lebih lagi. Kita mau dekat dengan Tuhan dan menikmati waktu kita bersama Tuhan melalui lagu Indah Bersamamu. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Nyatakan Allahku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kepada Pak Luke, dipersilakan. Oke, selamat pagi dan selamat hari Minggu kepada semua remaja perniagaan yang hari ini boleh beribadah bersama-sama.
Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan saya akan coba untuk share screen. Oke. Mari kita terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih di pagi hari ini karena Tuhan memberikan kesehatan, membangunkan kami di pagi hari ini untuk kami boleh menatap hari yang baru, menyambut anugerah Tuhan yang baru dalam kehidupan kami. Secara khusus di hari Sabat ini kami boleh beribadah. Ini merupakan suatu sukacita di mana kami boleh memuji Pencipta kami yang agung, Juru Selamat kami, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah sekali lagi kebenaran firman Tuhan tidak hanya mengisi pengetahuan kami, tetapi boleh tinggal diam sebagai benih di hidup kami, di hati kami, sehingga boleh bertumbuh, berbuah, dan boleh dirasakan, dilihat oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami. Oleh karena itu, lembutkan hati kami, dan kiranya Roh Kudus boleh menolong hamba-Mu dalam segala keterbatasan untuk boleh menguraikan secara sederhana dan dipahami kebenaran firman Tuhan. Dan setiap jemaat Tuhan yang mendengar, kiranya Tuhan Kau boleh bukakan hatinya, sehingga boleh benar-benar menikmati berkat yang berasal dari Tuhan sendiri. Kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah berkaitan dengan LGBT, begitu. Nah, dan berkaitan dengan LGBT, tanpa merubah tema, saya menambahkan LGBTQ+, begitu, karena udah tanggung deh kalau ngebahas LGBT, begitu, tapi tidak ada Q dan plusnya, jadi sekalian, gitu ya. Tapi pembahasan firman Tuhan, apapun itu, kita akan kembali bahwa firman Tuhan akan menjadi landasan untuk kita boleh melihat gerakan yang terjadi di zaman kita ini. Nah, bolehkah saya bertanya dan silakan memberikan reaction melalui voice, direct voice begitu, ataupun melalui chat atau apapun begitu. Siapakah yang dari jemaat sekalian yang baru pertama kali mendengar kata-kata LGBT atau LGBTQ atau LGBTQ+? Ada yang baru pertama kali dengar kira-kira tentang topik ini? Harusnya nggak ada, tapi kalau ada juga nggak apa-apa. Rasanya semua kurang lebih paham ya, tahu, pernah dengar lah, meskipun belum paham, tapi mungkin pernah dengar lah, entah sekali ada yang ngomong, atau 2 kali, atau 3 kali, begitu. Nah, pertanyaannya adalah begini, adakah yang pernah menyelidiki atau ingin tahu sebetulnya definisi dari LGBTQ+ ini apa? Ada yang penasaran? Nggak ada. Pokoknya itu ajaran yang nggak benar atau begitulah gampangnya lah. Ya, atau gampangnya pokoknya itu ngawur atau begitu. Coba kita lihat. Ketika saya menyiapkan teks naskah khotbah ini, saya menyusun dengan dalam slide-slide untuk memberikan pemahaman dan juga kita akan melihat bagaimana firman Tuhan benar-benar boleh menjadi landasan, fondasi buat kita. Sebenarnya yang disebut dengan LGBTQ dan plus ini adalah kira-kira seperti ini. Bahwa kalau L itu sudah menunjuk kepada gaya hidup lesbi. Dalam pengertian wanita-wanita, perempuan yang memiliki orientasi seksnya itu adalah ya wanita dengan wanita. Begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika kita masuk ke G-nya itu adalah gay. Adalah sebuah orientasi di mana pria tertariknya kepada pria, begitu. Dan ini menjadi satu hal yang kita bisa temuin di mana-mana. Pria tertarik kepada pria, wanita tertarik kepada wanita. Itu benar-benar sekarang ini jauh lebih jauh lebih kelihatan nyata, begitu. Misalnya ketika saya gunting rambut beberapa bulan yang lalu, ada seorang pria yang diantar oleh pria, begitu, tapi mereka diskusinya adalah potongan rambutku bagus nggak? Dan yang satu kelihatan gemulai. Dan saya bertanya-tanya, kok begini ya? Tapi ya sudahlah, kan saya nggak mungkin juga mengkonfirmasi bahwa kamu gay ya, kan nggak mungkin juga. Ya sudah, ditonton aja dan ditebak aja.
Nah, kemudian yang berkaitan dengan B itu adalah biseksual. Artinya, orientasi dari seseorang itu baik pria ataupun wanita bisa ke dua gender. Ya, bisa ke pria, bisa ke wanita. Dan ini ada, meskipun mungkin yang yang biseksual ini mungkin lebih jarang atau lebih sulit untuk kita temui. Tetapi ini ada. Dan di circle yang saya tahu itu ada. Orangnya menikah, dan ketika orangnya menikah, orangnya belak-belakan kepada istrinya bahwa dia biseksual. Waduh, istrinya benar-benar baru tahu setelah menikah dan itu goncang. Begitu. Nah, kemudian transgender. Transgender ini banyak yang kita bisa lihat. Sorry to say, saya menggunakan kata banci, kira-kira begitu. Ya, jadi ini adalah orang-orang yang seringkali mayoritas merubah gender dari kelahirannya. Jadi pria menjadi wanita. Dan yang terakhir, yang beritanya beberapa waktu lalu cukup menjadi perbincangan adalah ketika artis Dorce Gamalama itu kita tahu dia adalah transgender yang ada di negara kita, dan kemudian dia menginginkan bahwa ketika dia meninggal dia minta dimakamkan sebagai wanita, tapi kita tahu bahwa beritanya mengembalikan dia sebagai pria. Nah, kemudian yang Q itu adalah Qer. Jadi orang yang boleh dikatakan bertanya-tanya, sebenarnya orientasiku itu, ketertarikanku itu ke siapa, kemana. Jadi benar-benar cair. Dia benar-benar boleh dikatakan ya berubah-berubah. Jadi bisa bayangkan sendiri, ada orang-orang yang masuk seperti ini. Dan di atas dari LGBTQ ini, di atas 5 itu, ada yang plus. Nah, yang plus ini apa? Yang plus ini adalah yang di luar 5 hal di atas. Jadi makin nggak jelas lagi. Kalau LGBT-nya itu masih benar-benar tanda kutip jelas arahnya kemana, Q udah nggak jelas, begitu dia bisa berubah-berubah. Plus itu lebih nggak jelas lagi. Jadi bisa dibayangkan, ini adalah yang sekarang ini ada di dunia kita, bukan hanya di negara kita, tapi ada di dunia kita. Saya lupa di salah satu film apa begitu yang beberapa waktu lalu saya tonton, itu dengan saya kaget ketika dia dalam film-film itu seringkali disusupin gerakan-gerakan seperti ini, bahwa pria suka dengan pria, wanita dengan wanita, itu menyusup. Saya lupa film yang saya lupa. Kemarin saya nonton Dead on the Nile, filmnya Agatha Christie, itu juga menarik. Saya nonton sebelumnya. Nah, saya lupa tuh sebelumnya saya nonton film apa. Itu muncul yang G atau L-nya. Itu muncul. Jadi ini adalah gerakan yang benar-benar sekarang ini mulai disebarluaskan. Meskipun beberapa tahun yang lalu data yang boleh dikatakan cukup valid adalah sebenarnya orang-orang yang ada di LGBTQ ini itu jumlahnya minor. Sekitar kira-kira 4% dari total dari total jumlah penduduk. Begitu. Tetapi karena suaranya kencang dan mungkin peminatnya banyak, begitu, semakin banyak dan orang semakin dibukakan bahwa ini tanda kutip sah atau valid, jadi itu kita cukup worry, begitu ya. Kita worry ini bagaimana. Nah, dari kondisi yang seperti ini, saya mengajak kita dalam perenungan kita untuk kembali kepada Alkitab. Karena tidak bisa hidup kita hidup tanpa Alkitab, nggak bisa. Di dalam melihat dalam apa yang diajarkan oleh Alkitab, saya mengajak untuk melihat di dalam sebuah perspektif grand naratif. Jadi sebuah narasi agung dari Alkitab, begitu, sehingga kita bisa tahu bahwa Alkitab sebenarnya dengan jelas boleh dikatakan tidak pernah memberikan setitik ajaran pun berkaitan dengan ini semua, ya, LGBTQ+ ini. Saya mengajak kita untuk melihat begini, ajaran Alkitab yang harus kita pegang, ini benar-benar kita pegang, harus kalian pegang dan tidak bisa kalian abaikan. Yaitu adalah di fase penciptaan.
kejadian 1 dan kejadian 2. Ya, ini benar-benar menjadi satu hal yang saya ajak kita untuk menjadi sebuah fondasi. Ketika Tuhan menciptakan manusia, menciptakan kita, ya, nenek moyang kita, Adam dan Hawa, Tuhan itu memberikan sebuah perintah yang tidak bisa kita abaikan. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhi bumi, bla 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 dan seterusnya. Pertanyaan saya adalah sekarang begini. Dari bagian ini yang saya garis merah dan bukan garis merah, yang saya kasih warna merah dan hijau, pertanyaan saya begini. Bagaimana caranya manusia itu beranak cucu? Bertambah banyak. Harusnya bisa dijawab nih. Ada yang, supaya saya nggak one way, meskipun kita melalui Zoom, begitu. Bolehkah ada yang memberikan respon? Bagaimana caranya manusia bisa beranak cucu dan bertambah banyak? Silakan masuk ke chatroom atau melalui voice juga welcome. Udah masuk nih. Menikah, thank you. 1. Windy. Menikah. Ada lagi? Cuman 2. Yang lain? Cuman setuju, kira-kira begitu deh ya. Oke, menikah. Menikah lawan jenis, thank you. Ini tepat pada sasaran. Menikahnya benar. Tadi saya mau tanya, tapi menikahnya dengan siapa? Begitu. Kalau menikah pria dengan pria, beranaknya dari mana? Yang sudah belajar biologi pasti tahu, begitu. Kalau wanita dengan wanita menikah, menikahnya dari mana? Begitu. Jadi dalam bagian ini clear. Ketika Tuhan mengatakan beranak cucu, itu satu hal yang Tuhan tekankan dalam bagian ini adalah ya menikah, begitu. Ya, menikahnya bagaimana? Ya pria dan wanita. Ini udah clear. Oke, dari sini kita clear dulu. Mungkin ada yang berpikir begini, kok kan boleh juga nih menikah 1 pria 9 wanita. Mungkin ada yang ada yang seperti itu, mikir. Kan kita pikirannya kan kadang-kadang tertrigger oleh apapun. Kan bisa juga 1 wanita 3 pria. Itu real, fakta dalam dunia kita. Tapi lihat, Alkitab tidak berhenti di sini. Ya, Alkitab tidak berhenti di sini. Dan jangan dan batasin dulu kalau ada yang tertrigger begitu untuk kemudian berpikir begini, kok apakah kalau begitu semua orang harus menikah? Saya tidak akan masuk ke sana. Itu bahasan lain lagi. Saya tidak akan masuk ke sana. Saya akan fokus ini dengan tema kita. Sehingga ketika kita melihat bahwa pria dan wanita, sekarang kita lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua. Ya. Dalam Kejadian pasal yang kedua ini adalah sebuah peristiwa setelah Tuhan memberikan perintah, kemudian Adam ditempatkan di Taman Eden untuk mengelola, dan kemudian dia tidak menemukan pasangan yang sepadan. Ya. Dan dia kan bilang, Tuhan, kira-kira bahasa saya gini, Tuhan, nggak ada yang sepadan nih. Begitu. Ada zebra, ada unta, ada kalajengking, ada udah macam-macam lah, ada ular dan seterusnya. Dan Adam bilang, Tuhan nggak ada yang sepadan, aku lonely. Begitu. Sehingga Tuhan pada saat itu dalam Kejadian pasal 2, versi saya adalah Adam ditidurin, dioperasi, kalau bahasanya kan bahasa begitu, diambil tulang rusuknya, kemudian dibangunnyalah seorang perempuan, yaitu Hawa, dan kemudian diberikan kepada Hawa, kepada Adam. Kira-kira Tuhan bilang gini, Adam, ini ya, Hawa, wanita untukmu. Sehingga respon daripada Adam di Kejadian 23, Kejadian 2:23 adalah dia mengatakan, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Clear dalam bagian ini. Bahwa di dalam beranak cucu, kemudian kita melihat dalam Kejadian pasal yang kedua, Tuhan memberikan pasangan buat Adam, Hawa. Oke, clear. Ya, itu clear. Sehingga kita melihat bahwa tatanan dalam Kejadian pasal 2 di mana beranak cucu dikaitkan dengan menikah
tatanan yang Tuhan set up adalah satu pria, satu wanita. Ini clear. Udah jangan dibantah. Kalau kita berpikir bahwa, sebenarnya kan Tuhan bisa ciptain 3 Hawa. Hawa 1, Hawa 2, Hawa 3. Kira-kira begitu ya. Bisa nggak? Bisa. Tapi lihat, Tuhan tidak membuat itu. Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan memberikan kepada Adam satu wanita, Hawa. Dan ini nanti dalam konsep pemahaman teologia akan berkembang dalam Perjanjian Baru. Tuhan memakai institusi pernikahan untuk menggambarkan relasi Tuhan dengan jemaat, di mana pengantin pria dan pengantin wanita itu relasi di dalam Perjanjian Baru yang Tuhan pergunakan untuk menggambarkan relasi Tuhan dengan jemaat. Yaitu berapa? Yaitu apa? Satu. Pengantinnya satu pasang, yaitu Tuhan dan jemaatnya, dan tidak ada yang lain. Nah, ini menjadi satu hal yang clear. Jadi, ini pegang. Di fase penciptaan, tatanan dari Tuhan adalah seperti ini. Ya, tatanannya adalah seperti ini. Sehingga kalau LGBT, pria-pria, kita udah clear, jelas. Nggak mungkin memenuhi tatanan yang Tuhan berikan. Nggak mungkin. Wanita-wanita, nggak mungkin. Ada kemudian yang biseksual, pria dan wanita. Ketertarikannya pada pria dan wanita. Nggak ada Alkitab mengajarkan itu. Clear, udah nggak ada. Dan apalagi yang mengatakan, aku nggak jelas. Aku benar-benar terjebak di dalam kepriaanku. Aku terjebak di dalam kewanitaanku. Sehingga aku seharusnya lahir bukan sebagai pria, tapi wanita. Lahir bukan sebagai wanita, tapi sebagai pria. Itu Tuhan dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu nggak ada. Lalu kenapa ada? Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat, lanjut. Ya, di dalam Kejadian 3 itu manusia jatuh dalam dosa. Udah, itu clear. Nggak usah dibantah. Ada dosa yang masuk. Dan setelah Kejadian 3 dosa masuk, dengan segala drama ceritanya dalam Kejadian 3 itu, lihat akibat dari manusia jatuh dalam dosa dan ciptaan tatanan yang Tuhan set up dengan baik itu jatuh dalam dosa. Kejadian 4:19 mengatakan begini. Lamek mengambil istri 2 orang. Yang satu bernama Ada, yang lain bernama Sila. Relasinya sekarang berapa? Relasinya bagaimana? Relasinya clear ya. 1 pria, 2 wanita. Ini clear banget. Tuhan nggak ada dalam penciptaan mengatakan 1 pria, 2 wanita. Nggak ada. Satu. Udah, clear. Tapi dosa membuat seperti ini. Benar-benar udah berantakan. Begitu. Ditambah lagi, kita lihat fakta yang lain, cerita dalam Alkitab. Kejadian 19. Tentang siapa ini? Sodom dan Gomora. 19:4-8. Perhatiin ya, apa yang terjadi di sini. Dikatakan tetapi sebelum mereka tidur malam hari, orang laki-laki dari kota Sodom itu. Jadi laki-laki di kota Sodom itu dari yang muda sampai yang tua. Kira-kira mari tebak-tebakan, dari umur berapa sampai umur berapa? Ayo, tebak-tebakan yuk. Saya butuh angkanya untuk set dalam konteks khotbah kita, renungan kita. Kira-kira dari umur berapa sampai umur berapa? Silakan masukin ke chatroom. Termuda kira-kira umur berapa? 17, oke. Remaja sampai dewasa. Dewasa itu tua nggak? Tua itu dewasa nggak? Nah, ini menarik deh ya. Kalau udah saya bolak-balik begitu, mulai mikir deh ini. Ini yang jawab Windy, Natania, yang lainnya. Elverda. 10 sampai 40. 40 tua belum?
Kalau 40 dibilang tua, umurku udah lebih dari 40, aku apa ya namanya ya? 17 sampai 50, ada yang minimal 12 sampai tak terhingga. 80 zaman dulu masih sampai tua banget. Iya benar sih sampai tua banget gitu. Tebak-tebakannya berapa ya? Tertinggi 12 sampai 80. Kita pakai itu deh ya. Dari bagus nih ya. Kita pakai angka itu. Jadi bayangin, semua laki-laki dari usia 12 sampai 80 tahun, ya, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali. Jadi semua rame-rame, satu kota lakinya kumpul semua. Datang mengepung rumah itu. Ke rumahnya siapa? Lot. Dan berseru kepada Lot. Perhatiin, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Itu sebetulnya adalah malaikat kan yang datang begitu. Bawalah keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Istilah pakai dalam bahasa Indonesia mungkin lebih mengarah kepada orientasi daripada keinginan mereka, desire mereka, nafsu mereka. Tapi dalam bahasa Inggris itu atau dalam bahasa Ibraninya lebih light atau lebih luas, dalam arti kira-kira kalimatnya begini, aku ingin mengetahui dan mengenal mereka. Begitu. Tapi dalam Indonesia, ketika Indonesia mempertimbangkan mereka kata pakai, menggunakan kepada satu nafsu mereka. Nah, perhatiin dari Lot. Lalu keluarlah Lot. Begitu ya, di ayat 6, saya potong. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya engkau berbuat jahat. Jadi Lot dah bilang, janganlah berbuat jahat kepada mereka. Begitu. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kau pandang baik. Sampai Lot kira-kira bahasa saya begini, aduh, itu 2 orang itu udah jangan deh. Aku punya nih 2 anak perempuan yang belum menikah, yang belum dijamah oleh laki-laki. Artinya, kira-kira dalam konteks budaya kita, mereka masih gadis, begitu. Belum menikah. Aku bawa keluar, aku serahkan kepadamu, udah terserah mau diapain, kira-kira begitu. Untuk memuaskan nafsumu, kira-kira terserah mau diapain. Perbuatlah yang kau pandang baik. Ini kan sebuah peristiwa di Kejadian 19 yang benar-benar menjadi sebuah peristiwa yang akhirnya kalau kita tahu bahwa istilah sodomi itu kan muncul dari konteks ini. Ini benar-benar menjadi sebuah hal yang benar-benar nggak karu-karuan. Di zaman Kejadian 19 pun, akibat dari manusia jatuh dalam dosa, orientasi ketertarikan pria kepada pria itu muncul. Jadi bukan lagi pria kepada wanita, tetapi pria dengan pria. Ini nggak karu-karuan. Ini muncul. Sehingga lihat bobroknya dan rusaknya manusia yang jatuh dalam dosa dari kitab Kejadian 19 sampai dengan detik ini, bobroknya kurang lebih bahasa saya adalah sama. Nggak ada yang lebih baik. Rusak semua. Nah, sehingga kita mesti melihat bahwa begini, akibat dari dosa, ini bahasa Paulus yang saya gunakan dalam Galatia 1. Bahasa Paulus melihat adalah dosa itu memiliki karakteristik menjungkir balikan, upside down, memutar balikan. Saya nggak ngerti nih, saya unguin ini, memberantakan ini, bahasanya saya nggak ngerti ini dalam bahasa Indonesia ada atau tidak, tetapi saya ingin menggunakan kata itu untuk menggambarkan, menjelaskan bahwa dosa itu membuat memberantakan tatanan yang sudah Allah tetapkan. Jadi tatanan di Kejadian 1 dan Kejadian 2, akibat manusia jatuh dalam dosa, akibat dosa masuk dalam penciptaan, dalam kehidupan umat manusia, semuanya itu jadi bubar. Semuanya jadi rusak. Nah, ini dosa. Sehingga munculnya LGBTQ itu, plus LGBTQ plus itu adalah satu hal yang benar-benar kita lihat bahwa itulah akibat dari dosa. Nggak bisa seperti itu. Nah, sehingga setelah kita tahu ada fase penciptaan, ada fase
kejatuhan manusia dalam dosa. Ya. Kita harus melihat di dalam grand naratif, narasi yang agung dari Alkitab itu, Alkitab tidak berhenti hanya di kejadian 1 berkaitan dengan dosa, penciptaan, tetapi masuk ke dalam fase penebusan dan consummation, penggenapan. Sehingga ini menjadi satu hal yang kita lihat ketika di dalam fase penebusan, kita mesti melihat penebusan yang dilakukan oleh Kristus itu ada begitu banyak. Tetapi saya ingin paling tidak mengajak kita untuk melihat yang dalam Titus 2:14. Kalau kita ditanya penebusan Kristus itu untuk apa, pasti ada untuk pengampunan dosa. Pembenaran, kita dibenarkan di hadapan Allah melalui penebusan Kristus. Itu nggak bisa ditolak di dalam Roma pasal 5. Kita yang tadinya dianggap sebagai orang berdosa, sekarang dibenarkan. Kita masih menjadi musuh, kita diperdamaikan. Itu muncul dalam Roma. Kolose mengatakan bahwa penebusan Kristus itu mendamaikan. Mendamaikan siapa? Mendamaikan kita dengan Allah. Nah, tetapi saya ingin memfokuskan kepada Titus 2:14 yang menjelaskan kepada kita bahwa penebusan Kristus itu membebaskan kita dari belenggu dosa. Jadi dosa yang membelenggu kita, yang merantai, bahasa saya adalah kita itu dirantai oleh rantai, kita itu terbelenggu, belenggu itu diputuskan. Belenggu itu benar-benar diputuskan sehingga hidup kita itu bisa bebas. Nah, Titus 2:14 mengatakan bahwa penebusan Kristus itu untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat. Kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Sehingga kita tahu bahwa penebusan Kristus itu membebaskan kita dari kejahatan. Bahasa sederhananya adalah membebaskan kita supaya kita tidak lagi mencintai, menyukai yang namanya perbuatan dosa, yang namanya hal-hal yang berkaitan dengan dosa, karena dosa itu adalah memiliki kekuatan, memiliki sebuah power untuk menarik kita melalui keinginan kedagingan kita sehingga kita itu berdosa. Nah, inilah yang muncul dalam pembahasan Alkitab bahwa keinginan daging dengan keinginan roh itu seringkali bertentangan, seringkali battle begitu. Artinya apa? Beradu begitu. Nah, ketika kita tahu akan hal ini, bahwa kita benar-benar dibebaskan dari segala kejahatan, maka kita perlu melihat bahwa inilah fase kita. Kita itu ada di dalam fase penebusan, dan sekarang ini kita sedang ada di dalam penantian. Penantiannya itu adalah kita sedang menantikan kedatangan Kristus kedua kali, dan ketika Kristus datang kedua kali, disitulah penggenapan. Benar-benar semuanya udah fulfill, semuanya udah komplit. Nah, sedangkan di dalam fase penantian itu, kita lalu memikir begini, realita yang kita hadapi dalam dunia ini adalah LGBTQ+ itu ada. Sehingga kita mesti bagaimana? Kita bagaimana hidup di dalam sebuah dunia yang seperti ini? Nah, anak-anak remaja, saya mengajak kita untuk melihat hal yang aplikatif, begitu ya, hal yang aplikatif. Ketika kita tahu bahwa itu semua keliru, kita sebagai anak Allah harus paham ajaran dari Alkitab yang benar. Kita tahu ajaran Alkitab yang benar itu adalah LGBTQ+ itu tidak alkitabiah. Artinya apa? Keliru. Jadi kita tidak boleh menyetujui dengan alasan apapun, dengan argumentasi apapun. Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Jadi secara normatif itu pegang. Ya, itu pegang. Dan kemudian saya mengajak kita untuk melihat masuk dulu ke dalam diri kita sebelum nanti kita melihat keluar. Jika kita punya pergumulan itu, saya membuka seluruh kemungkinan bahwa kita punya pergumulan itu, yang saya anjurkan, tips dari saya adalah jangan tinggal diam. Jangan tinggal diam, ini ngapain? Ngapain kok? Gitu. Cari solusi. Kita tidak bisa untuk menikmati itu, kita tidak boleh untuk menerima dalam pengertian, ya sudah,
ketertarikanku kepada sesama jenis. No. Begitu. Cari solusi untuk menyelesaikan. Bagaimana? Entah dengan konseling, entah konselingnya itu dengan konselor atau dengan psikolog, atau kalau di dalam konteks gereja perniagaan adalah dengan pembina remaja, pemimpin KTB, atau pemimpin kelompok kecil, lakukan itu. Sehingga kita bisa tertolong sejak dini, tertolong sejak awal. Dan kalau memang secara genetik, ini benar-benar saya nggak bisa bahas, karena masalah genetik saya sama sekali nol. Ya, mungkin secara gampangnya, let's say, pergi ke dokter. Begitu. Nah, ini yang harus kita terapkan. Ini yang harus benar-benar kita lakukan. Begitu. Ya, benar-benar kita lakukan. Nah, saya ingin menceritakan satu cerita. Saya pakai sebuah judul suatu ketika di pulau luar Jawa. Ini jelas berarti cerita ini tidak terjadi di Pulau Jawa, tapi di luar Pulau Jawa. Saya ketemu dengan orang ini, dan ketika ketemu dengan orang ini, saya benar-benar pandangan pertama saya sudah muncul tanda tanya besar begitu. Kenapa? Saya melihat dia memakai baju pink. Tidak salah memakai baju pink ya. Saya juga dulu waktu remaja atau pemuda saya pernah menggunakan baju pink gitu. Tapi selain menggunakan baju pink, itu yang menarik perhatian saya. Yang kedua adalah bibirnya itu, bibir dari si pria ini itu mengkilat. Nah, buat saya ada something yang menarik nih. Wih, kenapa bening dan mengkilat ya? Benar-benar bling-bling begitu. Bagi anak-anak remaja pria yang menggunakan lip gloss, welcome. Itu tidak salah, karena mungkin itu treatment dan seterusnya, welcome. Tapi pada saat itu benar-benar menjadi satu hal yang buat saya menarik perhatian saya. Kemudian saya perhatikan orang ini, gerak-geriknya benar-benar gemulai. Wah, saya makin curiga. Saya benar-benar makin curiga begitu. Ini kenapa orang ini? Terus kemudian cara jalannya, waduh, wanita pun kalah. Benar-benar wanita pun tuh kalah. Rapi banget, benar-benar rapi banget begitu. Ketika saya punya kesempatan ngobrol, saya tanya begini, kamu itu kenapa seperti ini? Kamu itu kenapa? Kamu itu kan pria. Kenapa kamu bisa bersikap seperti itu? Menyedihkan kisah hidupnya. Ternyata neneknya yang memelihara dia, yang mengasuh dia sejak dia kecil, ingin memiliki cucu wanita. Sehingga anak ini didandanin dan diberlakukan sebagai seorang wanita. Waduh, saya bilang kacau. Dan kemudian pada saat itu saya bilang gini, tapi kamu bisa bersikap dan bertingkah seperti pria. Bisa. Saya bilang, duduk kayak pria. Dia duduk kayak pria. Jalan kayak pria. Dia bisa jalan kayak pria. Tetapi ketika saya minta dia jalan dan kemudian dia duduk, yang membuat saya geleng-geleng kepala adalah jalannya kayak pria, ketika dia mau duduk, duduknya kira-kira kayak wanita. Saya bilang, ampun dah, benar-benar ampun. Ini real, ini terjadi. Tapi menariknya, anak itu punya pacar. Pacarnya wanita. Dia benar-benar melihat bahwa ketertarikannya kepada wanita. Tetapi sikapnya, gaya hidupnya seperti wanita. Nah, ini menjadi satu hal yang inilah realita dunia kita. Ini real, terjadi. Sehingga ini menjadi satu hal yang ya inilah yang Tuhan bukakan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Rusak. Dunia kita benar-benar tidak karu-karuan. Sehingga ketika kita mengetahui akan hal ini, bahwa lalu bagaimana kita harus bereaksi dengan orang-orang yang seperti itu. Saya mengajak kita untuk pegang secara sederhana apa yang Alkitab ajarkan secara nyata. Ketika Injil Matius mengatakan bahwa anak-anak Tuhan itu adalah garam dan terang dunia, itu udah clear. Namanya garam itu tidak bisa kalah dengan yang lain. Ini benar-benar pemahaman penjelasan secara normatif yang mesti kita pegang. Nomenanya adalah kita garam. Garam itu mau dicampur air seberapa banyak pun, garam itu tetap mengasinkan air. Begitu.
terang yang namanya lampu itu tidak pernah kalah dengan kegelapan. Justru kegelapan yang akan kalah oleh terang. Seperti itu. Ketika Alkitab mengatakan kamu garam, kamu terang. Filipi mengatakan bahwa kamu seperti bintang-bintang yang bersinar. Bintang itu kalau kita di Jakarta mungkin sulit melihat bintang karena memang polusi. Tetapi di atas polusi yang menutupi langit di Jakarta, di atas itu bintang itu tetap bersinar. Di tengah malam bintang itu tetap bersinar. Sehingga ketika Alkitab memberikan sebuah identitas yang jelas kepada kita, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, nyatakan kebenaran. Kalau ada temanmu yang memberitahukan curhat, bagaimana ya aku memiliki orientasi kok sukanya kepada sesama jenis. Kok aku sukanya tidak kepada gender yang lain. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh menyetujui. Kita harus menyatakan kebenaran. Itu yang Alkitab katakan. Itu yang Alkitab ajarkan. Sehingga dengan identitas yang jelas, nyatakan. Kalau begitu, kita tetap, saya pakai istilah tanda kutip, harus memiliki relasi dengan dia. Ya, kenapa? Karena kita tahu bahwa mereka butuh pertolongan. Tetapi kita juga perlu ingat, kita itu juga lemah. Sehingga kita mesti perlu pegang firman Tuhan, ada batasan. Saya mengartikan batasan. Karena apa? Paulus juga mengingatkan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita tahu bahwa itu adalah satu hal yang buruk, satu hal yang tidak benar. Ketika kita terus berrelasi dengan suatu hal yang tidak benar, sangat besar kemungkinan kita akan terseret. Sehingga harus ada batasan. Kita tahu kekuatan kita di mana. Kita tahu ada border yang tidak boleh kita langgar. Kita harus berhenti ketika kita mau melangkah dari batasan yang ada. Nah, ini menjadi satu hal yang perlu juga kita pegang. Tapi benar-benar nyatakan yang namanya kebenaran. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus anak-anak remaja kerjakan di dalam kehidupanmu. Nah, saya akan menutup dengan sebuah cerita. Ya, saya akan menutup dengan sebuah cerita. Saya pakai sebuah tulisan di sini, Alkisah di Kehidupan Manusia. Ada seorang pemuda yang dia itu bercerita kepada saya. Bercerita kepada saya tentang kesulitannya. Di awal-awal, ketika dia menceritakan kesulitannya, kemudian dia berlanjut kepada relasinya dengan pacarnya, dan kemudian kerjaannya, dan seterusnya. Saya lupa detailnya, ceritanya bagaimana, tetapi kemudian sampai akhirnya dia mengakui bahwa dia adalah seorang yang gay. Dan dia menyukai atasannya di tempat kerja dia yang sudah berkeluarga. Waduh, ketika dia ngaku seperti itu pada saya benar-benar kaget. Saya benar-benar kaget dan saya bilang, waduh, gimana ceritanya itu bisa begitu? Gimana ceritanya itu bisa kayak gitu? Dia menceritakan kisah hidupnya dan ruwet. Sangat tidak mudah untuk diselesaikan. Sejak kuliah, dia sudah tahu itu, dia sudah berusaha untuk membereskan ketertarikannya kepada sesama jenis. Dia punya pacar, wanita, tapi akhirnya putus karena dia bergumul bahwa dia tidak bisa benar-benar mencintai kekasihnya, wanita itu seperti dia mencintai orang yang di mana dia tertarik kepada sesama jenis. Dia putus. Dan ini menjadi satu hal yang saya mengatakan bahwa nggak bisa. Kamu mesti ditolong. Kamu mesti cari bantuan. Bagaimana caranya? Dan seterusnya. Saya menganjurkan kepada dia saat itu, cobalah cari konselor yang kamu nyaman cerita, yang kamu bisa menolong bagaimana kamu keluar dari pergumulan itu, dan seterusnya. Sampai akhirnya ketika dia berusaha, saya lost kontak dengan dia, sampai akhirnya suatu ketika beberapa waktu kemudian saya mendengar dia dirawat di rumah sakit. Dan ketika dirawat di rumah sakit, saya tanya gini, sakit apa dia? Salah seorang rekan pemuda yang sama-sama pemuda di
satu gereja kemudian mengatakan kepada saya, dia mengalami beberapa luka tusuk di badannya. Saya langsung sense dan saya langsung mikir, ini ada something wrong. Something wrong. Dan terjadi di kontrakan dia. Ini ada something wrong. Dan kemudian pemuda itu menceritakan bahwa betul, yang berusaha membunuh dia adalah pasangan sesama jenisnya. Kita tidak tahu alasannya apa. Dan kemudian saya mengatakan pada dia, ayolah dorong dia untuk keluar dari pergumulan itu. Bukan masalah karena saat ini dia terbaring di rumah sakit dan dia mengalami pencobaan pembunuhan. Bukan itu. Bukan semata-mata itu. Tetapi itu kehidupan yang benar-benar tidak pernah diajarkan oleh Alkitab. Suatu kehidupan yang benar-benar Alkitab tidak pernah set up sejak awal. Dia harus bertobat. Dia harus betul-betul lepas dari itu untuk bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu kelanjutan kisahnya bagaimana. Sampai sekarang saya lost kontak dan saya tidak tahu bagaimana kehidupannya. Tapi melalui kisah ini, saya ingin memberikan satu gambaran. Itulah yang bisa kita kerjakan. Itulah yang bisa kita lakukan. Bukan menghakimi, bukan memberikan bukan memviralkan bahwa dia gay, dia homo, dan seterusnya. Tapi kita sebagai anak Tuhan menyatakan kebenaran, menjadi garam dan menjadi terang. Kita menjadi bintang dan berusaha menolong orang-orang yang kita tahu berani sharing kepada kita untuk lepas, keluar dari dosanya. Nah, anak-anak remaja yang dikasih Tuhan, kiranya apa yang saya sampaikan di dalam perenungan yang singkat ini boleh menanam di dalam hidup kita konsep yang Alkitab ajarkan. Kita tahu sebuah kebenaran dan kita bisa melakukan, menyatakan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Dan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau boleh menolong setiap anak-anak remaja yang saat ini beribadah. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, mereka tahu apa yang harus dilakukan, berespon, bersikap. Jikalau ada izin dari Tuhan untuk mempertemukan mereka dengan rekan-rekan, sahabat, teman, atau siapapun yang berani menceritakan tentang pergumulan masalah LGBTQ+ ini. Tuhan pakai anak-anak remajamu sejak masa mudanya untuk menjadi terang, menjadi garam, menyatakan kebenaran firman Tuhan. Sehingga sejak masa muda mereka, hidup mereka menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan terima kasih untuk pimpinan dan berkat Tuhan atas kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita bersama-sama, umat Allah, di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kain langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, selamat hari Minggu. Sekarang kita mau masuk ke dalam doa syafaat. Sebelumnya aku mau share dulu. Sebentar ya. Oke, kita mau doa syafaat. Doa syafaat itu pokoknya kita mau doain orang lain ya. Terus ini adalah pokok doa yang mau kita doain. Pertama kita mau doain buat teman-teman yang terkena COVID. Kita
Kita juga berdoa untuk pemerintah negara Indonesia dan juga perang yang sedang terjadi di Rusia dan Ukraina. Kita juga mau berdoa untuk calon penatua dan juga pengurus komisi dan juga event Paskah. Yuk teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, kami berdoa saat ini pada Tuhan. Hari ini kami mau berdoa syafaat di Bapa, kiranya Tuhan boleh sertai setiap apa yang kami angkat dalam pokok doa ini. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan atas tadi juga firman yang boleh dibawa oleh Pak Luke. Kiranya Bapak boleh sertai setiap pekerjaannya Pak Luke ke depannya juga, sertai juga keluarganya, supaya boleh tetap sehat selalu dan boleh memberkati banyak orang. Kami mau angkat pokok doa kami. Yang pertama, kita mau berdoa untuk COVID. Kita mau bersyukur atas teman-teman yang sudah pulih dari COVID. Kita juga mau berdoa untuk teman-teman yang mungkin masih terpapar supaya kiranya mereka boleh segera pulih. Yuk mari kita angkat pokok doa ini. Selanjutnya, aku ajak teman-teman untuk berdoa untuk yang perempuan, boleh berdoa untuk negara Indonesia. Kita berdoa untuk pemerintah dalam setiap kebijakan yang diambil dan diberlakukan dalam menghadapi pandemi ini. Dan juga semua dampaknya doakan supaya pemerintah untuk membangun kehidupan bangsa negara Indonesia. Tuhan kiranya berkenan memimpin mereka untuk mendatangkan apa yang baik. Kemudian untuk yang pria, saya mengajak untuk berdoa untuk perang Rusia dan Ukraina, kiranya boleh mereka segera damai. Kita berdoa untuk orang-orang yang kehilangan orang terkasih mereka dari perang ini. Kita juga berdoa untuk dampak yang ditimbulkan dari perang ini. Yuk, mari kita angkat pokok doa ini. Selanjutnya aku ajak teman-teman untuk berdoa untuk regenerasi. Di sini aku taruh di slide ada calon-calon penatua dari Warta. Boleh kita sama-sama doakan. Kita juga berdoa untuk calon pengurus komisi, khususnya komisi remaja yang mungkin sudah dipilih. Kiranya mereka juga boleh menjalankan tugas-tugas mereka nantinya dengan baik. Yuk mari kita angkat pokok doa ini. Untuk doa selanjutnya, aku ajak teman-teman untuk berdoa untuk acara Paskah yang akan diadakan nanti April. Kita mau berdoa untuk setiap HPDT, para panitia, dan juga pelayan lainnya. Dan juga kita mau berdoa untuk setiap persiapan acaranya, setiap rapat yang mereka lakukan. Yuk, mari kita angkat pokok doa ini.
Selanjutnya kita mau berdoa ya Bapak, untuk yang berulang tahun kami bersyukur di mana Tuhan boleh tambahkan lagi umur kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang sakit ataupun nggak bisa hadir di Zoom, mungkin sedang ada pekerjaan, sedang ada dalam pergumulan. Tuhan juga boleh sertai mereka supaya kiranya mereka boleh terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Inilah segenap pokok doa kami panjatkan ke dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga yang boleh mendengarkan dan boleh yang menjawabnya sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa, haleluya, amin. Nah, teman-teman, sebelum memberikan persembahan untuk ayat persembahan pada ibadah hari ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dan berhiaskan kekudusan. Untuk rekeningnya aku share dan akan ada di live juga. Mari kita angkat lagu pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Jadi teman-teman, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih karena Engkau telah membantu kami dalam ibadah hari ini. Kiranya persembahan yang telah kami berikan dapat berguna dalam membangun gereja-Mu, dan berkatilah setiap diri kami ya Tuhan yang telah memberikan persembahan maupun yang belum, kiranya yang sudah memberikan dapat kembali memberikan lebih lagi, dan yang belum kiranya Engkau berikan rezeki kepada mereka sehingga mereka dapat memberikan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya teman-teman, tadi kita udah dengerin firman Tuhan ya. Entah dari kita punya pengalaman seperti apa ya dengan orang-orang yang gitu kayak gitu, kenal ataupun enggak gitu, ataupun belum pernah ketemu, kita diingatkan hari ini kalau secara Alkitab gimana gitu, Alkitab ngomong apa dari awal penciptaan sampai ke kenapa bisa ada gitu, bagaimana bisa ada. Terus kita juga harus minta pertolongan Tuhan ya untuk bersama-sama dengan kita untuk menghadapi berbagai hal gitu di dunia ini.
Kalau dari Windy gimana nih Windy? Ada yang mau di-sharingnya? Kalau dari aku sih sama kayak Cimisal, lebih ke reminder bahwa kalaupun ketemu dengan mungkin teman kita sendiri yang jatuh dalam LGBT, ya kita sekiranya dapat reminder teman kita juga bahwa hal itu salah, dan dapat membimbing teman kita juga sih, lebih ke yang mungkin orientasinya lebih yang sesuai dengan audit. Itu sih, udah. Teman-teman, untuk lagu TK Tanda Ibadah hari ini berjudul Tiang Awan dan Tiang Api. Di sini saya sama Cimisal milih lagunya untuk reminder kita bahwa hidup kita itu dipegang Tuhan dan diberi pengharapan olehnya. Mari kita nyanyikan Tiang Awan, Tiang Api. Terhadap apapun, tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Saya persilakan untuk doa tutup dan doa berkat. Mari kita mengembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, masukilah minggu yang baru dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ibadah udah selesai, teman-teman boleh share thank you juga ke Pak Luke dong dari Elmore atau dari chat gitu. Makasih Pak Luke untuk firman yang telah dibawakan. Teman-teman jangan keluar dulu ya, kita untuk foto bersama dan diharapkan on cam dulu dong. Yang belum on cam sebentar. Kalau Edi boleh tolong SS nggak? Boleh warta lisan dulu nggak? Oh iya, warta lisan. Silakan yang mau warta lisan. Oke, aku warta lisan dulu ya. Sebentar. Oke, welcome semuanya buat yang mungkin baru pertama kali hadir di KR kita. Ucapan welcome. Nah, aku mau bacain warta lisan untuk kebaktian hari ini 27 Februari 2022. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, sebetulnya kita ada warta dalam bentuk PDF atau ya pokoknya bisa diakses di online ya. Itu bisa diakses di info.gkiperniagaan.org/warta digital. Jadi buat teman-teman yang penasaran boleh tuh cek ke sana buat lihat sebetulnya kita ada acara apa sih di gereja kita secara lengkapnya gitu ya. Nah, untuk ibadah hari ini, kita pemimpin liturginya itu ada Windy dan Misha yang tadi melayani. Kemudian ada warta lisan dan warta lisan baca. Harusnya doa syafaat dan warta lisan ya. Itu oleh aku. Habis itu PIC-nya hari ini ada Ella. Terus PJTD-nya hari ini ada Natania. Untuk pemusik hari ini ada singernya ada Casey dan Phoebe. Pianisnya ada Chelsea dan juga multimedia hari ini dilayani oleh Koedi. Untuk minggu depan, kita ada temanya itu menerima kesusahan, merangkul kehidupan. Dan ibadah kita adalah hybrid. Jadi, teman-teman yang mau online bisa, yang mau onsite bisa. Tapi harus daftar dulu ya, seperti biasa di rsvp.gkiperniagaan.org. Untuk 6 Maret, yaitu minggu depan, mimpin liturginya dilayani oleh Vanessa dan Angelica. Warta lisan dan juga doa syafaat, ini tipe lagi ya, itu oleh Albert. PIC-nya adalah Natania, PJTD-nya oleh Devina, pendamping pembicara ada Elvis, dan juga penyambutan serta absensi ada Yolanda. Kemudian untuk pelayanan musiknya, pianisnya ada aku, gitarisnya ada Mitli, singernya ada Amelia dan Raffi, kahonnya itu ada dari Koriki. Untuk muritan hari ini, kelas Alpha itu ada Created in God's Image and the Fall of Man oleh Ko William Andreas yang bawain nanti. Kalau misalnya aku infonya ada salah, boleh dibantu ya anak-anak muritan. Kemudian untuk kelas Beta dan Omega ada KTB sharing atau kebersamaan. Nah, untuk katekisasi hari ini ada ya. Jadi jangan skip yang ikut katekisasi. Kemudian ada ibadah Rabu Abu. Nah, ini tanggal 2 Maret, hari Rabu, jam 7 malam. Teman-teman yang mau ikut bisa ikutan ya. Ini ada onsite secara terbatas, ataupun online lewat live gkiperniagaan.org, atau kalian boleh juga cek di YouTube GKI Perniagaan. Nah, kalau kalian mau ikut onsite, jangan lupa daftar RSVP-nya dulu, seperti biasa ya. Jam 7 malam, oke, hari Rabu. Terakhir, kita ada sosial media KR, kita ada Instagram, ada Facebook, dan WhatsApp. Kalau kalian yang mau join grup WhatsApp atau Discord-nya, boleh kontak aja ke aku buat di-invite, oke? Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga, Ci. Oke, teman-teman, on cam dulu yuk, bentar yuk. Di SS sama kayak di jadi minta tolong buat SS ya. Thank you, Pak. Oke, yuk nyalakan. Yuk yang belum nyalain kamera.
Hari ini ramai sekali, ada yang dari sekolah minggu. Kita boleh say hello ke teman-teman kita nih. Ada Charlie, ada Helena, iya, ada Novelia, ada Bella. Hai semua, Samantha, Sin, ya, Jesselyn Olivia, thank you udah nyalain kamera. Ada Feli. Ayo, yang belum nyalain. Jelita boleh. Ada Elvis. Nah, Lina juga dari sekolah minggu ini. Welcome ya ke UKR. Iya, Novelia juga dari sekolah minggu. Oke, Ella belum nyalain kamera. Bella, Ella, Selin, Richard. Oke, kita foto ya. Siap? Ambil pose yang terbaiknya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Thank you. See you next week. Hari ini jangan lupa pembinaan. Thank you guys, happy Sunday. Sunday.